Selamat pagi Bu Yolan. Nama saya Jason dari 11 IPA 1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi manusia. Pertama-tama saya akan bahas organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki ada 5 jenis. Yang pertama ada skrotum atau kantung kelir, lalu ada testis, lalu ada kelenjar saluran reproduksi, lalu ada kelenjar aksesori, dan yang terakhir ada penis. Yang pertama, skrotum atau kantung kelir adalah kantung longgar yang membungkus testis dan berjumlah sepasang. Terdapat di luar bagian tubuh dan dipisahkan oleh septum internal. Berfungsi untuk melindungi testis dan juga mengatur suhu pada testis. Lalu testis mengandung tubulus seminiferus sebagai tempat spermatogenesis. Di dalam tubulus seminiferus terdapat sel-sel batang atau spermatogonium, sel Sertoli memberi nutrisi bagi spermatozoid, dan sel Leydig menyekresikan hormon androgen. Lalu saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada organ reproduksi laki-laki terdiri lagi menjadi 4. Yang pertama ada epididymis. Apa itu epididymis? Epididymis berfungsi untuk menyimpan sperma hingga menjadi dewasa, mortil, dan fertil. Lalu yang kedua ada vas deferens. Vas deferens adalah lanjutan dari epididymis. Meninggalkan skrotum menuju vesicula seminalis. Lalu yang ketiga ada ductus ejaculatorius. Menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesicula seminalis. Lalu yang terakhir ada uretra, saluran kelamin dan juga kantong semen, dan saluran pembuangan urin dari kandung kemih sampai ke ujung penis. Jadi saluran itu menjadi satu antara saluran dari kantung sperma dan juga kandung kemih tempat buat kencing. Lalu yang keempat, dalam organ reproduksi laki-laki ada kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori terdiri juga menjadi 3. Yang pertama ada vesicula seminalis, yang kedua kelenjar prostat, dan ketiga kelenjar Cowper. Vesicula seminalis adalah bertugas untuk menghasilkan cairan bersifat basal dan kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Yang kedua, kelenjar prostat menghasilkan cairan basah menyerupai sisi yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6.0 sampai 6.5. Kelenjar Cowper atau bulboretral berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumasan. Lalu yang terakhir adalah penis. Penis terdiri atas akar, badan, dan glans penis. Berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Glans penis banyak mengandung saraf-saraf sensoris. Jika terdapat rangsangan seksual, pembuluh darah yang mengisi badan akan mengisi penis sehingga menyebabkan ereksi. Titik kulminasi aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen atau sperma. Lalu hormon reproduksi laki-laki. Hormon reproduksi laki-laki ada 3. Yang pertama hormon testikular, yang kedua ada hormon hipofisis, dan yang terakhir ada hormon hipotalamus. Apa itu hormon testikular atau yang disebut testosteron? Defisiensi saluran kelamin pada janin, menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum, mengontrol pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder pada usia pubertas. Lalu yang kedua ada hormon hipofisis atau follicle stimulating hormone atau FSH, berperan dalam spermatogenesis, dan luteinizing hormone atau LH untuk merangsang sel-sel interstitial di testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Lalu yang ketiga ada hormon hipotalamus atau gonadotropin releasing hormone atau GnRH,
berfungsi untuk merangsang hipofisis, mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi. Untuk gambar lebih jelas, ini gambar bakal saya taruh di bawah sini. Bisa dilihat itu bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki, dari penis, testis, kantung testis, kandung kemih, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita ada 5. Yang pertama ovarium, yang kedua tuba fallopi, yang ketiga uterus, keempat vagina, dan kelima vulva. Ovarium atau indung telur berjumlah sepasang di rongga pelvis atau panggul, berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua tuba fallopi terdiri atas bagian infundibulum, ampula, dan isthmus sebagai tempat fertilisasi. Yang ketiga uterus terletak di antara rektum dan kantung kemih, dindingnya tersusun atas perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Yang keempat, vagina. Tabung fibromuskular berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Yang kelima, vulva, organ genitalia luar yang terdiri atas mons pubis, labia major, bibir atau bibir besar, labia minor atau bibir kecil, klitoris, vestibula, oris visium uretra, dan juga mulut. Lalu selanjutnya ada hormon reproduksi wanita. Hormon reproduksi wanita ada 13. Yang pertama estrogen, dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamae, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan sperma masuk ke uterus dan proses kelahiran. Lalu yang kedua ada progesteron, dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan endometrium uterus, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel alveolar kelenjar mamae, meningkatkan vesikotas mukus cervix untuk menghambat masuknya sperma dan sedikit meningkatnya suhu tubuh. Lalu yang ketiga ada luteinizing hormon atau LH, dihasilkan oleh hipofisi, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovula. Lalu selanjutnya ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone, dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi untuk merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel atau disebut juga sel telur. Lalu ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH, dihasilkan oleh hipotalamus, berfungsi untuk merangsang hipofisis untuk menyekresi LH dan FSH. Lalu ada human chorionic gonadotropin atau HCG, dihasilkan oleh sel-sel embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilisasi, berfungsi mempertahankan produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Lalu ada lactogen placenta atau human placenta lactogen HPL, dihasilkan oleh plasenta, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan kelenjar mamae untuk persiapan laktasi dan menyediakan energi pada ibu hamil. Lalu selanjutnya ada tirotropin chorionik, dihasilkan oleh plasenta, berfungsi meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. Lalu ada relaksin, dihasilkan oleh korpus luteum pada ovarium dan plasenta, berfungsi untuk merelaksasikan serviks dan fibrocartílago pada tulang panggul untuk memudahkan kelahiran. Lalu ada hormon prolaktin, dihasilkan oleh hipofisim, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan ductus dan alveolus pada kelenjar mamae sehingga saat kehamilan dan produksi ASI saat menyusui untuk menghasilkan itu. Oksitosin, dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus,
untuk proses kelahiran dan merangsang kelenjar mamae untuk pengeluaran air susu. Lalu corticotropin releasing hormone atau CRH dihasilkan oleh plasenta, berfungsi untuk memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru-paru janin untuk menghirup udara. Lalu yang terakhir ada hormon prostaglandin dihasilkan oleh uterus, berfungsi untuk memengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Untuk gambar organ reproduksi pada perempuan lebih jelas, saya taruh gambarnya di bawah. Ya, ini. Di situ ada bagian-bagiannya. Ada letak-letaknya juga, mulai letak vagina, uretra, G-spot, bladder, fornix, cervix dan lain-lain. Video pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Malam bulan telah menghilang, langit